عز وجل في كتابه وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan digiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka ke dalam surga dengan berkelompok-kelompok, sehingga apabila mereka telah mendatanginya dan dibukakan pintu-pintunya, maka berkatalah kepada mereka penjaga pintu-pintu surga itu, keselamatan atas kalian, tibtum, dan mendapatkan kebaikan, fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalamnya dengan kekal. Dan mereka berkata, alhamdulillah, yang Allah telah menjanjikan kami bersikap benar kepada kami atau membenarkan janjinya dan telah mewariskan kepada kami bumi ini, lalu kami menempati di dalam surga sesuai dengan kehendak kami, maka betapa nikmatnya pahala bagi orang-orang yang berbuat, betapa baiknya ganjaran bagi orang-orang yang berbuat. Dan engkau menyaksikan para malaikat hafina, mereka bersop-sop, mereka berada di sekeliling arasnya Allah Azza wa Jalla, hafin, berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekeliling arasnya. Mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka, dan telah diputuskan di antara mereka dengan kebenaran, dan dikatakan alhamdulillah Rabbil Alamin, segala pujian bagi Allah, Rabbnya alam ini. Kita lihat tafsirnya. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, thumma qala an ahlil jannah. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman tentang penduduk surga, wasiqal ladzina taqaw rabbahum bitauhidihi wal amali bi ta'atihi sauqa ikramin wa i'zazin. Digiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, bertakwa kepada Rabb mereka bitauhidi, dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, wal amali bi ta'atihi, dan dengan beramal berbuat mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penggiringan yang penuh dengan penghormatan dan pemuliaan. Yuhsyaruna wafdan alal najaibi, mereka digiring bagikan sebuah delegasi di hadapan orang-orang yang terhormat. Orang-orang yang terhormat, barakallahu fikum. Digiring ilal jannati zumara, digiring menuju surga dengan berkelompok-kelompok. Farihin, dengan penuh riang. Mustabshirin, dan kegembiraan. Farihin, mustabshirin, kullu zamratin ay kullu zamratin ma'a zumrah
allati tunasibu amalaha wa tusyakiluhu. Setiap kelompok bersama kelompok-kelompoknya yang sepadan amalnya dan yang serupa perbuatannya akan berkelompok. Barakallahu fiik. Hatta idza ja'uha ay wasalu litilka ar-rahabir rahibah wal manazilil aniqah wa habba rihaha wa nasimaha wa ana khuludaha wa futihat lahum abwabuha. Kata beliau, di saat mereka sampai kepada tempat yang lapang dan penuh menyenangkan, yaitu surga yang dimaksud, lapangan barakallahu fikum, dan tempat yang menyenangkan, aniqah, manazil aniqah, tempat-tempat yang menyenangkan. Maka Allah Azza wa Jalla berikan atas mereka bau-bau yang harum lagi semerbak. Wa ana khuludaha wa na'imaha. Lalu datang berlahan-lahan kepada mereka informasi kekekalan dan kenikmatan surga. Wa futihat lahum abwabuha fathu ikramin likaramil khalqi liyukramu fiha. Kemudian dibukakan buat mereka pintu-pintu surga, yaitu pembukaan yang penuh dengan pemuliaan karena kemuliaan makhluk tersebut, agar mereka dihormati di dalam surga. Wa qala lahum khazanatuha, lalu penjaga pintu-pintu surga itu mengatakan, tahni'atan lahum wa tarhiba, sebagai ucapan selamat buat mereka. Apa kata penghuni penjaga pintu surga? Salamun alaikum, salamun alaikum min kulli afatin wa syarri halin. Keselamatan atas mereka, atas kalian, dari segala mara penyakit atau segala bentuk bahaya dan kejelekan kondisi. Tibtum ay tabat qulubukum, hati kalian menjadi baik, bima'rifatillah, karena mengilmui tentang Allah Azza wa Jalla, wa mahabbatihi, dan karena cinta kepada Allah, wa khasyatihi, dan karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabat wa alsinatukum bidzikrih, dan lurus serta baik lisan-lisan kalian untuk mengingat Allah Azza wa Jalla, bijawarihikum bita'atihi, dan dengan anggota badan kalian dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalimat ini tentu sebagai sebuah pemberitahuan bahwa di kehidupan dunia ini ada orang-orang yang tobat qulubuhum. Ternyata berbuntut, kebaikan hati mereka itu berbuntut sampai pada hari masuknya dia ke dalam surga. Dengan apakah hati seseorang itu baik? Beliau mengatakan bima'rifatillah, dengan mengilmui tentang Allah Azza wa Jalla, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lisan penuh zikir kepada Allah, dan anggota badan ini capek dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa bisababi tayyibikum udkhuluha khalidin, disebabkan karena kebaikan kalian inilah masuklah kalian ke dalam surga dengan kekal di dalamnya. Li'annaha ad-darut tayyibatu wa la yaliqu biha illa tayyibun, karena negeri atau surga itu adalah negeri yang baik dan tidak pantas
mendapatkannya kecuali orang-orang yang baik. Kata beliau rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi perlu diingat, yang menjadikan jiwa dan raga seseorang itu baik adalah bima'rifatillah, dengan mengilmui Allah Azza wa Jalla, cinta kepada Allah, takut kepada Allah Azza wa Jalla, lisan penuh dengan zikir kepadanya, anggota badan kita lelah dan capek fi ta'atihi, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini catatan yang sangat berharga dan penting barakallahu fikum dalam kehidupan kita rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menjelaskan, wa qala finnari, Allah berfirman di saat menjelaskan tentang neraka, futihat abwabuha, ketika penduduk neraka ini sudah sampai ke pintunya, futihat abwabuha, tanpa diletakkan waw, akan disebutkan perbedaannya. Wa fil jannati, adapun ketika Allah menyebutkan di dalam surga, wa futihat, dengan menggunakan waw. Ketika menyebutkan neraka, datang para penduduk neraka, futihat, langsung dibukakan. Adapun ketika menyebut tentang masalah surga, para penduduknya datang, Allah memakai wafutihat. Apa rahasia pada perbedaan kata ini? Kata beliau, isyaratun ila anna ahlan nari bimujarradi wusulihim ilaiha futihat lahum abwabuha min ghairi indharin wala imhal. Kata beliau, ada sebuah isyarat bahwa penduduk surga hanya sekedar sampainya mereka, penduduk neraka, sampainya mereka di depan neraka itu, futihat lahum abwabuha, segera dibukakan terbuka pintu surga dengan tanpa indhar waktu dan tidak pula imhal tenggang, tidak ada tenggang waktunya. Di dalam penjelasan para ulama yang lain, seolah-olah memang neraka itu menyedot ubun-ubun mereka sehingga langsung nunsap masuk barakallahu fikum ke dalam neraka rahimani wa rahimakumullah jami'an. Waliyakuna fathuha fi wujuhihim. Jadi ketika datang langsung terbuka, agar keterbukaan pintu-pintu neraka itu di depan mata mereka. Wa ala wusulihim harriha wa ashad li'adzabiha, untuk sampai kepada panas api itu langsung dan keras azab di dalamnya barakallahu fikum, mereka rasakan segera. Sampai sebagian ulama menafsirkan mereka disedot di ubun-ubun mereka oleh neraka itu sendiri. Nas'alullah salamatul afiyah. Wa ammal jannatu, adapun surga, Allah mengatakan wa futihat, ada waw. Fa innaha darul aliyatul ghaliyah. Surga itu adalah negeri yang tinggi dan negeri yang sangat-sangat ghaliyah, mahal. Allati la yuwassilu ilaiha wa la yanaluha kullu ahadin illa. Tidak akan ada orang yang sampai kepada surga dan tidak ada orang yang mendapatkannya kecuali man ata bil wasailil musilati ilaiha, bersamaan kecuali orang yang telah melakukan sebab-sebab sampainya ia ke dalam surga itu.
Wa ma'adzalik, bersamaan dengan itu kata beliau, fayahtajuna lidukhuliha ila syafa'ati inda akrami syufa'i alaih. Bersamaan dengan itu, tidak ada yang bisa memasuki surga kecuali orang-orang yang memang telah menyiapkan diri, telah melaksanakan sebab-sebab sampainya ia ke dalam surga itu. Bersamaan dengan itu, mereka yang akan masuk ke dalam surga tersebut butuh untuk memasuki surga itu kepada syafaat. Kepada syafaat, barakallahu fikum. Ya, di sisi akramis syufa'a alaih, yaitu para pembela-pembela yang sangat mulia. Falam tuftah lahum bimujarrad ma wasalu ilaiha. Tidak langsung dibukakan pintu surga itu sekedar setelah sampainya mereka ke pintu surga. Bal yastasfa'un ila Allah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka harus meminta pembelaan, ya, di sisi Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hatta yashfa, sampai Nabi kita memberikan pembelaan, fayushaffi'uhu Allah, lalu Allah memberikan hak untuk membela kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perbedaannya. Surga adalah tempat yang tinggi dan tempat yang mahal. Tidak akan memasukinya kecuali orang-orang yang telah mewujudkan sebab-sebab di dalam hidupnya untuk bisa masuk ke dalam surga. Berikutnya, tidak akan langsung dibukakan surga itu sesampainya mereka di depannya. Ya. Keberikutnya, mereka tidak akan bisa memasuki walaupun sudah dibuka. Tidak bisa memasukinya sampai mendapatkan pembelaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai pemiliknya, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Di sini rahasia perbedaan antara futihat abwabuha ketika menyebutkan neraka, wa futihat abwabuha ketika menyebutkan surga dengan menggunakan waw. Surga itu tempat yang tinggi dan tempat yang mahal. Tidak sang orang akan bisa memasukinya, barakallahu fikum. Kita orang yang beriman merasakan hal itu. Ujian demi ujian di dunia ini, perjalanan hidup yang penuh cobaan, ternyata itulah, barakallahu fikum, gambaran tentang kehidupan untuk mendapatkan surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan hujibatil jannatu bil makari. Dikelilingi surga itu dengan perkara-perkara yang tidak disukai, tidak disenangi, barakallahu fikum. Naam, hafidhani wa hafidhakumullah. Nah, kemudian belum melangsungkan. Wa fil ayati dalilun ala anna an-nara wal jannata lahuma abwab. Ayat-ayat ini, di dalam ayat-ayat ini terdapat dalil bahwa neraka dan surga itu memiliki abwab, pintu-pintu, tuftahu wa tughlaqu, pintu-pintu yang akan bisa ditutup dan bisa dibuka, bisa ditutup. Wa anna likullin minhuma khazanah. Setiap dari pintu surga dan neraka itu adalah penjaga-penjaga. Wa humad daranil khalisatani allatani la yadkhulu fihima illa man istahaqqahuma bi khilafi
sairil amkinati wad-dur. Kata beliau, kedua-duanya adalah negeri khusus, negeri khalisan, negeri yang bersih. Neraka tentu buat penduduk neraka, surga buat penduduk surga. Yang tidak akan masuk ke dalam keduanya kecuali orang yang berhak memasukinya. Berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Ya, dan negeri-negeri yang lain, di sana campur baur antara yang fasik, yang kafir, seperti negeri dunia contohnya. Ya, tidak dikhususkan dunia ini untuk orang-orang yang taat saja. Ternyata dunia juga untuk orang-orang yang jelek, orang-orang yang kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah. Tapi nanti kedua negeri itu murni neraka buat penduduk neraka dan surga buat penduduk surga. Wa qalu inda dukhulihim fiha, dan mereka berkata di saat masuknya mereka ke dalam surga, wastiqrarihim, dan di saat mereka sudah menempatinya, hamidina rabbahum ala ma aulahum, mereka memuji Rabb mereka atas apa yang Allah telah berikan kepada mereka. Wa manna alaihim, dan tuangkan sebagai nikmatnya atas mereka. Wa hadahum, dan yang Allah telah berikan hidayah kepada mereka. Apa ucapan dan pujian mereka? Alhamdulillah alladzi sadaqana wa'dahu. Segala puji bagi Allah yang telah benar dalam menunaikan janjinya. Ai wa'adanal jannata ala alsinati rusulih, yang telah menjanjikan buat kita surga melalui lisan-lisan para roh utusannya. In amanna wa salahna, di saat kita beriman dan kita menjadi orang yang baik. Fawaffa lana bima wa'adana, dan dia Allah telah memenuhi apa yang dia telah janjikan buat kita. Wa anjazalana ma mannana, dan telah memberikan atau membuktikan pula, menyerahkan kepada kita apa yang dia telah putuskan kepada kita sebagai nikmatnya. Wa awrathanal arda ay ardal jannah, yang telah mewariskan kepada kami negeri bumi, ay buminya surga. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasha, kita mengambil tempat, mengambil posisi di dalam surga sesuai dengan kehendak kita. Ay tanzilu minha ayyama kanin syi'na. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, natabawwa'u minal jannati haitsu nasha, ay nanzilu minha ayyama kanin syi'na. Kita turun di dalam surga itu dimanapun kita inginkan. Wa natanawalu minha ayya na'imin aradna, dan kita akan mendapatkan dari dalam surga nikmat apapun yang kita inginkan. Kita turun di mana saja, tempat yang kita kehendaki, dan kita mendapatkan dari dalam surga nikmat apapun yang kita inginkan. Laisa mamnu'an anna syai' nuriduhu, tidak ada yang kita dicegah darinya sekecil apapun apa yang kita maukan dan apa yang kita inginkan. Tidak ada. Barakallahu fikum. Fa ni'ma ajrul amilin alladzina ijtahadu bi ta'ati rabbihim. Sungguh sangat baik ganjaran mereka-mereka yang telah berbuat, yaitu orang-orang yang telah bersungguh-sungguh dalam mentaati Rabb mereka. Fi zamanin qalilin munqati'in, di waktu yang sangat terbatas. Maksudnya di dunia kan punya batas.
kita mentaati Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita bisa menggambarkan, taruhlah dunia hitam kita selama 20 tahun atau sekian puluhan tahun. Kemudian kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Terhitung dari mulai kita bertaubat sampai ajal, betapa pendek kita berbuat. Betapa pendek waktunya kita beramal. Ijtahadu bi ta'ati rabbihim fi zamanin qalilin munqati'in. Mereka bersungguh-sungguh dalam mentaati Rabb mereka dalam waktu yang sangat pendek dan terbatas, putus. Fanalu bidzalika khairan 'aziman baqiyan mustamirra. Setelah itu mereka memperoleh kebaikan yang besar, abadi, terus menerus di dalam surga, rahimani wa rahimakumullah. Tidak setimpal kan? Tidak setimpal, barakallahu fikum. Ya, sehingga jangan sampai kita di atas dunia ini punya sifat ujub di saat melaksanakan ketaatan. Tidak pantas. Kenapa, barakallahu fikum? Mampunya kita melaksanakan ketaatan sekecil apapun, itu benar-benar pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan arti kata, berniaganya kita dengan Allah melalui ketaatan ini benar-benar tanpa modal. Kita tidak punya modal, barakallahu fikum. Ya, sekarang kita mau katakan apa? Kalau misalkan seseorang bisa menunaikan ibadah haji dengan harta benda yang dia kumpulkan, dari mana itu semua kalau bukan bantuan dan pertolongan dari Allah? Seseorang bisa berjihad. Makanya barakallahu fikum, ya, tijarah perniagaan kita dengan Allah benar-benar tanpa modal. Semuanya telah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kedua, pembayaran perniagaan kita itu dilipat gandakan harganya oleh Allah. Satu kebaikan 10 lipatan. Sampai 700 lipatan. Sampai berlipat-lipat. Padahal semua kita mampu mengerjakan kebaikan ini karena bantuan dari Allah. Meraupnya kita, ya, hasil perniagaan yang besar dengan tanpa modal, itu harus kita bisa mewujudkan dua hal dalam perniagaan itu. Apa dua hal itu? Keikhlasan dan mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ini yang kita diminta oleh Allah Azza wa Jalla. Keikhlasan kita dan selalu berada dalam koridor syariat, barakallahu fikum. Ini yang diminta untuk bisa mengeluarkan hasil yang sangat besar dalam perniagaan kita dengan Allah Azza wa Jalla melalui pintu ketaatan. Dua hal ini yang harus kita ukir selalu di dalam hidup. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Sampai-sampai kita mendengarkan informasi sebuah bayaran ketaatan agar orang-orang mukmin ini benar-benar tergugah hatinya. Contoh, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Allah sebutkan nilai bayaran duniawi untuk mengundang agar orang beriman ini tetap bersemangat berniaga dengan Allah Azza wa Jalla. 2 rakaat salat subuh, salat sunnah sebelum salat subuh itu lebih baik nilainya dari dunia dan seisinya. Coba yang amalan sunnah 2 rakaat sedemikian rupa nilainya, bagaimana lagi yang wajibnya, barakallahu fikum. Ternyata untuk mendapatkan nilai cuma kita diminta, yaitu mengikhlaskan niat dan selalu berada dalam koridor syariat. Betapa gampang sesungguhnya. Tapi perjuangan untuk mewujudkan keikhlasan ini, iblis telah bersesumbar untuk selalu merusak.
dengan penuh kekuatan dia untuk menggoda agar orang-orang ikhlas itu keluar dari keikhlasannya. Kalau sudah keluar dari keikhlasan, tidak ada yang akan bisa dipetik dari hasil perniagaannya dengan Allah. Walaupun dia telah sampai jongkok-jongkok memikul beban ketakwaan dia atau amalnya, kalau tampak keikhlasan, tidak akan berarti dan berguna. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, semuanya ini tentu sebagai busyra, kabar gembira. Kita di dunia diminta berjuang sebentar saja, akan diimbali oleh Allah dengan nilai yang abadi dan kekal di sisinya. Bukankah ini keberuntungan? Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, wa hadhihi daru allati tastahiqqul madha 'ala al-haqiqah allati yukrimullahu fiha khawasa khalqihi. Negeri ini, negeri yang memang pantas untuk dipuji sesungguhnya, yang Allah memuliakan, menghormati dengan negeri ini orang-orang khusus dari makhluknya. Wa radiyahal wadul karimu lahum nuzula. Allah meridai buat mereka tempat. Wa bana a'laha wa ahsanaha wa gharrasaha biyadih. Yang Allah bangun a'laha, yang paling tinggi, dan memperbagusnya dan menanamnya, wa gharrasaha biyadih, dengan tangan Allah Azza wa Jalla, wa hasyaha min rahmatihi wa karamatihi. Lalu setelah negeri itu Allah bangun dengan tangannya, Allah penuhi dengan rahmat dan kemuliaan darinya. Ma bi ba'dihi yafrahul hazin yuprihul hazin wa yazulul kadir wa yatimmus safa. Maka dengan sebagian saja akan menyenangkan orang-orang yang sedih, menghilangkan kegundah-gulanaan, dan menyempurnakan jiwa yang bersih. Barakallahu fikum. Kemudian terakhir, demikianlah gambaran tentang kehidupan di negeri yang penuh kemuliaan. Barakallahu fikum. Didapat dengan perjuangan sebentar dan terbatas di dunia ini. Maka satu hal tentu yang perlu saya ingatkan, di saat Allah Azza wa Jalla membantu kita untuk mewujudkan ketaatan dalam kehidupan ini, yang berat adalah istiqamah di atasnya. Barakallahu fikum. Karena banyak perkara yang akan menodai keistiqomahan kita. Dunia yang begitu indah sekarang ini, kemajuan yang begitu terdepan, ternyata bisa mengobrak-abrik keimanan kita. Barakallahu fikum. Mengobrak-abrik ketaatan kita. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, oleh karena itu, maka memang berat untuk kemudian istiqamah. Maka apa yang kita lakukan bersabar sesaat di majlis ilmu, ini merupakan upaya untuk mencari jalan keistiqomahan. Kita menggiring istri dan anak kita tinggal di majlis ilmu. Ini adalah upaya sedekah besar seorang suami terhadap istri dan anaknya menuju keistiqomahan. Barakallahu fikum. Kita berharap terus diberikan anugerah keistiqomahan oleh Allah Azza wa Jalla sampai kita mengakhiri kehidupan ini. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terakhir beliau mengatakan, wa taral malaikata ayyuhar ra'i dzalikal yaumil 'azim. Kata beliau, engkau akan melihat malaikat-malaikat pada hari yang agung itu, hafina min haulil arsy, ay qad qamu fi khidmati rabbihim. Mereka telah bangkit bersaf-saf untuk kemudian berkhidmat kepada Rabb mereka. Wa yajtami'u haula arsyihi. Mereka berkumpul para malaikat itu di sekeliling arsy Allah, khadi'ina li jalalihi,
tunduk di hadapan keagungan Allah, mu'tarifina bikamalih, mengakui tentang kesempurnaan Allah, mustaghriqina bijamalihi, dan mereka tersungkur dalam ketaatan, ya, ketundukan di hadapan keindahan Allah Azza wa Jalla. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, yunazzihunahu an kulli ma la yaliqu bijalalih, mimma nasaba ilaihil musyrikuna wa ma lam yansabu. Mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka, mensucikan Allah Azza wa Jalla dari segala apa yang tidak pantas bagi Allah, dengan apa yang telah dinisbatkan oleh orang-orang musyrik atau apa yang mereka belum nisbahkan. Wa qada bainahum ay wa qudiya bainahum ay bainal awwalina wal akhirin minal khalqi, dan diputuskan di antara mereka, yaitu antara makhluk yang dulu sampai terakhir, bil haqqi alladhi lashtibaha fihi wala inkara mimman alaihil haq, dan dengan penuh keadilan yang tidak ada lagi kesamaran padanya, tidak ada lagi pengingkaran atas orang yang memang pantas untuk mendapatkan kebenaran, ya, keadilan. Wakil alhamdulillah rabbil alamin, dan dikatakan segala puji bagi Allah Rabbil alamin. Lam yadhkur alqaila man huwa, Allah tidak menyebutkan yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin itu siapa dia. Allah tidak menyebutkan. Liyadulla dzalika, ini menunjukkan ala anna jami'al khalqi nataqu bihamdi rabbihim. Ini menunjukkan bahwa semua makhluk berucap dengan memuji Rabb mereka, wa hikmatihi ala ma qada bihi ala ahli jannah wa ahli nar, dan mereka berucap dengan kebijaksanaan Allah, memuji Allah dengan kebijaksanaannya dalam memutuskan antara penduduk sorga dan penduduk neraka. Hamda fadlin wa ihsanin wa hamda adlin wa hikmatin, pujian yang penuh dengan keutamaan dan kebaikan, pujian yang penuh dengan keadilan dan kebijaksanaan. Malaikat barakallahu fikum, mereka mengelilingi arasnya Allah subhanahu wa ta'ala sambil bertasbih kepada Rabb subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, ma'asyira al-ikhwah jami'an wa talabatil ilm, tidak ada upaya yang harus kita lakukan atau tidak ada yang harus sesungguhnya kita perbuat kecuali mengerahkan segala kemampuan. Maka peluang yang terbaik buat kita di saat kita berada di tempat yang baik dan memiliki teman-teman yang baik, insya Allah teman-teman kita yang baik akan terus membantu dalam kebaikan kita, dan lingkungan yang baik yang diwujudkan akan terus memberikan penjagaan dan perlindungan pula kepada kita semuanya. Maka sekali lagi, bukti contoh konkret saja, gampangnya kita bertobat kepada Allah di saat kita melakukan kesalahan. Ini adalah sebuah hikmah di saat berteman dengan teman yang baik dan berada di lingkungan yang baik. Barakallahu fikum. Berbeda kalau kita tidak lagi berada di lingkungan yang baik, berat untuk kemudian mengatakan astagfirullah. Keluar sana dosa, ke sana dosa, mau ke situ dosa, tumpuk-tumpuknya dosa akan memberatkan kita untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Terlebih di saat kita memiliki teman yang baik, yang bisa kita teladani, yang bisa kita contohi. Barakallahu fikum. Ketika kita lalai, ada yang menghibur kita, ada yang menasihati kita. Itu semuanya adalah nikmat di dalam hidup. Jangan dianggap barakallahu fikum nasihat mungkin menempeleng kita. Satu, dicatat sebagai kesempatan. Oh, saya yang dimaksud. Saya, wah ini dari mana taunya? Terus tidak ada
keridhaan untuk menerima sesuatu barakallahu fikum nasihat. Ini sangat-sangat berbahaya. Anda tidak akan menjadikan itu sebagai nikmat, tetapi akan kau jadikan sebagai azab. Dan ini sangat berbahaya barakallahu fikum di kehidupan kita. Walaupun kita berada pada lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, setiap ada orang memberikan nasihat, dia yang dimaksud. Dia terus, tapi bukannya menerima, jengkel, marah, kemudian dendam padanya. Tunggu, akan Allah perlihatkan pada diri engkau sesuatu yang tidak pernah engkau menyangka dan menduga-duga rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ustaz-ustaz Anda itu dia tidak tahu, tapi dia memberikan faedah ilmiah. Kalau sekiranya salah, Anda harus tegur dia, Anda harus ingatkan dia barakallahu fikum. Iya, karena agama itu adalah nasihat. Masih ada orang-orang yang mau mengingatkan kita, mau menasihatkan kita, mau menegur sapa. Ini adalah sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Bukankah para ulama telah menyebutkan, ya, sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla kalau seseorang itu tahu kelemahan dirinya dari saudaranya sendiri. Nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Tapi sebaliknya, ini makna ucapan Abdullah bin Abbas, persaudaraan sekarang itu di zaman beliau loh ya. Di zaman Abdullah ibnu Abbas sudah terwarnai dengan banyak persaudaraan hanya karena duniawi. Sehingga orang yang paling banyak mengingatkan dia, orang yang paling dibencinya, orang yang paling tidak disukainya, orang yang paling barakallahu fikum dimurkainya. Itu persaudaraan karena dunia rahimani wa rahimakumullahu jannah. Kita robah dengan ilmu kita ini. Agar persaudaraan itu karena Allah Azza wa Jalla, karena kebaikan barakallahu fikum, terus kita lihat dan koreksi pada diri kita. Kita tidak mungkin mampu kecuali dengan ilmu yang berberkah. Minta kepada Allah Azza wa Jalla perlindungan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wallahu ta'ala alam bis-shawab wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Tafaddalu barakallahu fikum subhanakallahumma wa bihamdika.